Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ceria sekali ya hari ini. Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat ya untuk belajar. Semangat, Bu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak, Bu. Kenapa ya banyak tidak hadir? Kalau sebagian itu ikut lomba OBSN, Bu. Wah, pintar sekali ya kelas ini. Kita doakan semoga teman-teman kita memberikan kebanggaan dan prestasi untuk sekolah kita. Amin. Baiklah, siapa yang tahu apa pelajaran kita pada hari ini? Aku Sansi hari ini. Saya tahu, Bu. Apa hari ini? Persamaan dasar akuntansi, Bu. Siapa yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Kan kita udah bahas pada minggu kemarin. Iya, Bu. Saya Bu. Langsung kepada Foni, silahkan dijelaskan. Persamaan akuntansi hubungan antara aset, kewajiban serta kepemilikan suatu perusahaan. Ya, terima kasih aku untuk Foni. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi mempunyai definisi yaitu suatu perhitungan yang nantinya bisa diproyeksikan dan berupa kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di persamaan dasar akuntansi itu ada 3 yang dijelaskan. Yang pertama, aktiva atau kekayaan dari pemilik perusahaan. Yang kedua, hutang dari pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, modal. Ada yang punya spidol? Ada, Bu. Oh, ada, Bu. Biar lebih paham nanti Ibu catatkan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu silakan dicatat juga di bukunya. Yang satu, pengertian. Nanti Ibu tanya ya kepada anak-anak, Ibu harus menyimak semuanya. Apa tadi? Perhitungan yang nantinya dapat memproyeksikan antara Kekayaan, hutang, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. serta Modal. Bu, ada yang iya, silakan. Ada yang tahu kekayaan dari perusahaan apa aja? Oh, aset. Aset. Nah, mulai dari aset? Aktiva. Wah, kita pintar semua ya. Ya, Bu. Apa lagi selain aktiva? Harta. Harta. Oke. Bagi-bagiannya siapa yang tahu? Bagian-bagian dari aset perusahaan. Gedung. Bukan, aset itu kan terbagi 2. Yang pertama, aset Lancar. lancar, dan yang kedua aset Tetap. Kenapa namanya aset lancar? Karena lancar. Karena Pendapatannya lancar terus. Karena bisa menyusut. Kami tidak tahu, Bu. baiklah, nanti ini Ibu jelaskan ya. Aset lancar adalah aset yang dapat langsung dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Contohnya, Cek. cek. Selain cek, yang paling sering Surat ada berharga. ya, Kalau digadaian itu jadi uang tunai. piutang. Piutang. Dan yang paling sering adalah kas. Kas. Kas cash. Selain kas, Perlengkapan. dan lain. Selanjutnya untuk aset tetap. Siapa yang tahu?
tahu. Kenapa namanya aset tetap? Tidak bisa Ada yang dikaitkan bisa dikaitkan. Rumah. secara langsung. Untuk memperoleh tunainya membutuhkan waktu Yang lama. Rumah. Pertama, Gedung. Gedung. Perusahaan pakai rumah ya. Tanah. tanah, Mesin. Mesin. kendaraan, Darat. dan lain. Lain. Selanjutnya, hutang. Hutang. Apa saja hutang yang mungkin dimiliki oleh perusahaan? Hutang bank. Bank. Hutang bank. Hutang itu ada dua ya. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang Dan jangka jangka panjang. panjang. Jangka pendek itu batas waktunya Sampai 5 Satu 1 tahun. tahun berjalan. Dan untuk jangka panjang 10 tahun. sampai dengan 10 tahun atau 5 15 tahun. hutang bank, hutang obligasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siapa yang tahu itu modal? Modal. Pembiayaan Modal awal. adalah Pembiayaan awal. betul. Modal adalah uang pribadi yang disetorkan oleh pemilik untuk membangun dan mengembangkan usaha. Modal ini dapat berupa uang, skill, tanah, kendaraan, dan lain. Selanjutnya akan kita bahas yaitu rumus dari persamaan dasar akuntansi. Siapa yang paham apa itu rumus persamaan dasar akuntansi? Harta dalam muka adalah hutang yang ditambahkan dengan modal. Harta sama Harta dengan itu adalah- hutang ditambah modal tambah modal. Siapa yang bisa menjelaskan tentang rumus persamaan dasar akuntansi? Kenapa harta sama dengan hutang ditambah modal? Ada yang bisa? Bisa, Bu. Silakan kepada Noki, silakan untuk menuliskan ke depan. Jelaskan kenapa harta sama Dicoba dengan depan hutang dulu. ditambah dengan modal. Harus dituliskan, Bu. Iya. Tuliskan. Kan udah ditulis tuh, Bu. Tuliskan. Rumusnya, Bu. Hutang. Rumus harta sama Harta dengan sama dengan hutang tambah modal. Itu dijelaskan. Itu jelaskan, Bu. Dan hutang. Sama dengan dengan hutang, dan modal. hutang tambah modal, hutang Dan ditambah terus modal. modal. Jadi di sini harta itu adalah kepunyaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi perusahaan memiliki harta, sumber hartanya tersebut adalah bersumber dari yang pertama adalah modal yang dimilikinya itu merupakan harta dari sebuah perusahaan. Selanjutnya perusahaan dapat menambah hartanya tersebut itu dengan cara berhutang atau ada yang namanya hutang. Jadi hutang plus modal awal itu merupakan harta dari sebuah perusahaan. Baik. Terima kasih kepada Noki Agus. Ya, jadi di sini harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diperoleh melalui hutang dan Modal. modal. Harta ini memiliki sisi debit atau yang disebut dengan Aktifah. hutang Kredit. ditambah modal sisi kredit. Jadi harus ada keseimbangan antara sisi debit dengan sisi Kredit. hutang dan modal ini disebut dengan pos pasifa. Jadi jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Jadi dari persamaan dasar akuntansi disebut juga sebagai persamaan neraca yang memiliki ketiga pembagian. Yang pertama harta, hutang dan modal. Oke, lanjut. Ada paham semuanya? Paham, Bu. Selanjutnya pentingnya mempelajari persamaan dasar akuntansi. Kenapa sih kita harus belajar akuntansi? Agar kita bisa menghitung kekayaan kita dan mengaturnya. Jadi suatu saat jika anak-anak ibu semua
bagaimana proses pendapatan anak-anak ibu semua dalam menjalankan usaha. Apakah untung atau rugi? Jika mempunyai untung, tentunya kita berpikiran untuk mengembangkan dan memiliki kemampuan kemana uang tersebut kita salurkan. Jadi lebih tertata rapi bagaimana keuangan kita di suatu perusahaan dan usaha kita akan semakin maju. Fungsi utama dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta kekayaan milik perusahaan akibat sebuah transaksi yang telah dilakukan. Jadi maksudnya di sini yaitu fungsi akuntansi tersebut adalah biasakan untuk mengontrol keuangan. Perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui laba atau rugi. Laba atau rugi. Ya, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak ibu semua paham dengan yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Mulai dari pengertian persamaan dasar akuntansi, rumus persamaan dasar akuntansi, dan serta pentingnya kita mempelajari akuntansi tersebut. Ya, di sini ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kepada Yesasi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya di sini ingin bertanya, apa yang terjadi jika sisi pasifa lebih besar dari sisi aktiva? Ya, baiklah. Kenapa? Bagaimana apa yang terjadi jika sisi pasifa lebih besar dari sisi Aktiva. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang terjadi jika sisi pasifa lebih besar dari sisi aktiva? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Yesasri? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Gak apa-apa salah, yang penting mau menjawab pertanyaan. Terjadi kerugian, Bu. Ya, siapa yang lain? Bu, tidak seimbang ini. Benar. Tepuk tangan untuk Armi dan Putri. Yang keduanya benar, tapi yang lebih tepatnya yaitu terjadi ketidakseimbangan. Syarat dasar persamaan dasar akuntansi adalah harus seimbang. Karena persamaan dasar akuntansi sama dengan neraca keseimbangan. Jadi kalau tidak sama, tentunya tidak seimbang. Berarti ada kesalahan dari pencatatan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, agar kita lebih paham dengan materi kita pada hari ini, kita banyakkan tanya jawab ya. Bu, kepada Putri Katika dipersilakan. Bu, Sama atau beda antara hutang dan utang? utang dan Yang dengan hutang, yang pakai kos ya, pakai kos. ya di sini sering ya ada terkadang orang menuliskan hutang dan terkadang orang menuliskan utang. Nah, baik, silakan semuanya karena ini merupakan pertanyaan yang cukup rumit. Ibu berikan tugas kepada anda semua untuk minggu besok. Silakan dicari manakah penulisan yang benar antara hutang dengan utang. Nah, kita lanjutkan pembahasannya pada minggu depan. Ini pembahasan yang menarik untuk minggu depan. Ya, Bu. Karena materi kita berikutnya adalah pencatatan dan nama-nama akun dari persamaan dasar akuntansi. Kita akan melakukan pencatatan transaksi pada minggu depan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga kepada Putri Ramadhani. Mau nanya apa bedanya utang dengan piutang itu, Bu? Ya, di sini yaitu siapa yang bisa menjawab pertanyaan Putri Ramadhani? Kepada Abang Novi, silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya akan menjawab itu utang dengan hutang itu sebenarnya sama, cuman perbedaannya dari sisi yang berbeda.
kalau dari sisi kita, misalnya kita orang yang berhutang kepada kita itu disebut piutang kita. Sedangkan kita yang berhutang kepada orang itu adalah hutang. Nah, ada paham Putri Albanani? Nggak jelas, Bu. Ya, di sini dapat jelaskan. Tapi secara umum, piutang merupakan kekayaan yang kita miliki namun berada di tangan Orang lain. Sedangkan hutang yaitu kekayaan orang lain yang kita pinjam. Dalam segi akuntansi, piutang berada pada sisi Kredit. aset. Sedangkan hutang berada pada sisi pasifah atau memiliki akun sendiri yaitu hutang. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan